Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini adalah pertemuan terakhir ya untuk mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Jadi di sini saya akan mereview dari materi yang selama ini kita sudah pelajari, mulai dari semester satu, pertemuan satu sampai dengan pertemuan ke-12 ya, yaitu pertemuan terakhir. Jadi materi kita yang akan dieksekusi saat UAS itu adalah dari pertemuan ke-8 ya, 9, 10, 11, dan 12. Yaitu untuk materi functional oriented, kemudian materi solid ya, ada tiga, materi solid yang terakhir, kemudian ada design pattern ya, ada tiga, ada creational, ada structural, dan ada behavior. Nah, untuk mengingat semuanya kita lihat dari pertemuan pertama ya. Nah, pada pertemuan pertama ini kita memiliki tujuan ya untuk mata kuliah pemodelan perangkat lunak ini, yaitu dalam mata kuliah ini teman-teman bisa memahami filosofi, definisi, dan kaidah-kaidah dalam pemodelan perangkat lunak. Jadi ini adalah capaian dari tujuan yang ingin kita capai di awal-awal perkuliahan gitu ya. Terus memahami masalah yang sering terjadi atau best practice dalam pemodelan, serta memahami dasar-dasar perancang perangkat lunak untuk perangkat lunak terbatas. Jadi ini adalah tujuan dari mata kuliah kita di pertengahan kuliah dan sampai dengan akhir ya, memahami masalah yang sering terjadi. Kalau best practice itu ada hubungannya dengan desain pattern ya dan seterusnya. Terus ada strategi kan pembangunan perangkat lunak, ada secara terstruktur atau prosedural ya. Lalu ada fungsional dan ada objek oriented. Dan perkuliahan ada nilai. Nilai sepertinya teman-teman udah tahu. Silakan buka slide pertama. Kemudian ada penilaian di sini kehadiran, tugas, kuis, dan UTS UAS. Untuk kehadiran, asalkan teman-teman masih memenuhi di bawah 3 ya, atau maksimal 3 kali tidak hadir, maka kehadiran akan 10% maksimal. Untuk setiap pertemuan yang online itu biasanya saya asumsikan semuanya hadir ya, jadi jangan khawatir yang kemarin tidak sempat untuk tanda tangan di lembar absensi. Untuk tugas dan kuis, kita ada kuis sebelum UTS 1 kali dan ada tugas juga ya 2 kali ya setelah UAS, jadi itu akan dibagi dengan 3 dan totalnya 30%. UTS sudah kita laksanakan, nanti akan dinilai bersamaan keluarnya dengan UAS dan semuanya gitu ya. Jadi akan ada nilai kehadiran, tugas kuis, UTS, dan UAS, lalu diakumulasi dalam bentuk nilai indeks dan nilai akhir. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas gitu ya. Mungkin yang tidak terbahas adalah sistem service oriented dan microservice arsitektur. Jadi kemarin itu ini adalah evaluasi materi saya ya. Jadi dibatasin sampai solid karena kemarin itu untuk desain patternnya pada semester yang lalu itu masih kurang pemahamannya ya. Artinya tidak terlalu bagus. Makanya di sini saya bikin desain patternnya jadi 3 pertemuan. Jadi satu-satu dibahas dengan detail ya untuk rational, struktural, dan behavioral. Kalau dulu desain pattern ini hanya 1 pertemuan ya, jadi hanya dijelaskan masing-masing tuh hanya 1 atau 2 saja dan tidak begitu detail juga, sehingga untuk materi service oriented architecture dan microservice ini di skip dulu di mata kuliah ini. Mungkin kalau nanti ada yang ngulang ya, ini akan saya ubah lagi ya sehingga service oriented dan microservice tetap masih bisa masuk gitu ya. Untuk service oriented dan microservice ini sebenarnya banyak kan teori ya, namun nanti di beberapa mata kuliah ke depan ya ada nanti penjelasan lagi tentang service oriented dan microservice arsitektur. Dan ini referensi yang digunakan ini sudah saya sampaikan juga ya pada awal-awal pertemuan. Kemudian ada awal mata kuliah ya mengenai software design itu apa, ya organisasi desain itu apa, software itu punya state, terus software itu bekerja dalam environmentnya. Kita nggak cuma bisa bilang software itu berdiri sendiri, tapi ada hardware ya, ada bandwidth, ada brainware, ada macam-macam gitu ya.
Nah, sistem itu secara umum dipandang sebagai input, proses output, lalu ada istilah model, apa itu model gitu ya. Itu kita jelaskan dengan analogi rumah ya, desain rumah dan lain-lain, sudut pandang, desain gitu ya. Kita itu mau melihat rumah dari apanya, dari keseluruhannya kah, dari desain, dari interiornya kah, gitu ya, dari bahan-bahannya dan lain-lain, dan itu digambarkan dengan cara yang berbeda. Kemudian ada bahasa, jadi model itu adalah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi untuk hal-hal desain gitu ya. Lalu ada abstrak. Kalau desain itu abstrak, maka desain itu tidak diketahui secara detail gitu ya. Makin tinggi abstrak, maka makin kecil detail yang ditunjukkan dari suatu desain. Makin rendah abstrak, maka makin detail desain itu menunjukkan suatu dari apa yang ingin kita buat. Ya, jadi ini adalah modeling, ada what to model, how to model, dan reason to modeling ya. Jadi mengapa kita melakukan pemodelan, bagaimana caranya, gitu ya, dengan bentuk teks, grafik, dan persamaan matematik. Lalu yang dimodelkan itu apa gitu ya, struktur, transformation, input, output, state, dan alasan untuk melakukan pemodelan itu apa. Gitu. Baik, ini materi kita yang pertama, lalu materi yang kedua ini terkait apa lupa. SDLC ya, jadi ada kaitannya pemodelan terhadap dia SDLC. Nah, ada beberapa teknik SDLC yang waktu itu kita pelajarin di RPL, dan kita kaitkan SDLC itu dengan desain ya, hanya desain saja, bahwa desain itu dimulai daripada fase modeling gitu ya. Kalau menurut Pressman atau menurut Broad, berarti kita masuk di fase desain. Desain itu merealisasikan requirement, dan software pertama kali bisa dinilai kualitasnya itu dari fase desain ya. Karena dari desain kita bisa tahu bahwa bentuk software itu akhirnya akan seperti apa. Itu persis kalau kita ingin membeli rumah, kita lihat desain rumahnya seperti apa, dan kita sudah bisa membayangkan bahwa oh, ini adalah rumah yang akan saya miliki nanti gitu ya. Jadi sudah ada ilustrasi seperti apa bayangan ketika si software ini sudah jadi gitu ya. Dan eksekusi dari pemodelan juga berbeda-beda berdasarkan proses flow-nya gitu ya. Kalau linear kita ambil waterfall, maka pemodelan dilakukan seutuhnya. Setelah itu baru masuk fase coding. Kalau iteratif berarti model bisa selalu dikembangkan dan bisa disesuaikan kembali dengan fase sebelumnya. Kalau evolutionary berarti model dibuat sedikit-sedikit ya, tergantung berapa kali iterasi yang dieksekusi. Kemudian kalau di paralel, maka modeling itu bisa dikerjakan bersamaan dengan fase yang lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan agile, berarti kan kita tahu bahwa product backlog ini adalah hasil dari requirement atau fitur-fitur yang harus ada di dalam perangkat lunak yang kita bangun. Kita ambil beberapa dari product backlog, kita pecah menjadi sprint backlog. Misalnya saya akan membuat mekanisme pembayaran dengan menggunakan segala macam metode pembayaran, lalu dipecah mana UI-nya, mana database-nya, mana prosesnya, kemudian interaksinya dengan bank mana, dan seterusnya itu dipecah. Lalu masing-masing dilakukan pemodelan gitu ya terhadap sprint backlog ini saja, membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Lalu setelah itu outputnya adalah potensial shippable product increment, artinya produk yang bisa langsung digunakan dan akan selalu dikembangkan di fase sprint berikutnya. Kemudian diulang, diambil lagi fase backlognya apabila ini sudah selesai, dan dikerjakan, dipecah lagi sprint backlog, masuk ke sprint lagi gitu ya, lalu setiap hari akan ada daily scrum dan seterusnya. Jadi kalau kita pakai scrum, berarti kita akan mendesain sesuai dengan desain per backlognya. Tapi tetap kita akan memiliki desain secara keseluruhan, walaupun itu masih abstraknya tinggi ya, artinya belum detail. Lalu kita masuk ke pertemuan 3. Ini kita membahas tentang filosofi desain ya. Ini sesuai dengan capaian-capaian kita yang pertama tadi. Desain itu apa gitu ya, mengapa desain penting ya. Kalau tidak menggunakan desain kenapa? Biasanya kalau tidak pakai desain itu software yang dibangun itu bisa tidak sesuai dengan ekspektasi.
baik ekspektasi kita sebagai developer atau ekspektasi user ya sebagai orang yang akan menggunakan nantinya. Terus manfaat desain apa, terutama untuk komunikasi sih ya, manfaat desain. Terus lebih enak kalau kita membuat satu perangkat lunak itu kita desain dulu karena kita bisa tahu kira-kira jadinya nanti seperti apa. Desain itu bisa dari desain kalau objek itu dari use case dan seterusnya atau bahkan bisa sampai desain kode itu sendiri kita gunakan pseudocode gitu ya. Terus ini ada 6 area fokus desain gitu ya, ada desain abstrak, ada jadi yang didesain dalam software itu apa saja sih kita desain abstrak dulu. Ya, lalu kita desain datanya, kita desain arsitekturnya, lalu kita desain UI, kita desain komponen-komponen lainnya, lalu kita desain prosedur atau algoritmanya. Lalu ada karakter desain yang baik seperti apa ya, ada prinsip desain, lalu ada prinsip desain yang lebih detail lagi di sini. Yang pertama ada modularisasi, jadi software itu terdiri dari beberapa modul yang kemudian bisa dirakit jadi satu, apapun strateginya gitu ya. Jadi prinsip desain ini apapun strateginya, kita bisa lihat bahwa OOP memecah modul menjadi suatu kelas, procedural oriented memecah software menjadi suatu proses-proses, functional oriented memecah software menjadi beberapa fungsi-fungsi. Nah, itu adalah modularization. Kemudian ada abstrak. Abstrak berarti kita membagi abstraksi tingkatan-tingkatan dari perangkat lunak, mulai dari tingkatan desain abstrak sampai yang abstraknya tinggi hingga abstraknya detail gitu ya. Kalau kita ngomongin abstraknya detail, kita membutuhkan suatu pemodelan yang menuju ke coding. Ya. Untuk desain UI contohnya yang abstraknya tinggi kita bisa gunakan sketch ya, sketsa dalam gambar dalam kertas yang menggunakan pensil dan lain-lain itu berarti abstraknya tinggi. Lalu kita detailkan dengan menggunakan suatu wireframe misalnya contoh. Lalu ada enkapsulasi menyembunyikan detail implementasi gitu ya di object oriented, kita ada enkapsulasi di functional oriented juga, di procedural juga ada. Kemudian ada coupling dan cohesion ini relasi antar komponen ya semakin eh, ketergantungan antar komponen tinggi maka softwarenya jelek gitu ya. Itu kita sebut sebagai coupling. Jadi kalau ada software kelas nih bergantung penuh dengan kelas yang lain, artinya kalau kelas-kelas yang lain itu error maka semuanya akan rusak ya karena ketergantungan penuh dan itu jelek ya. Jadi coupling itu kalau tinggi tingkat ketergantungannya itu jelek. Nah, kalau cohesion itu seberapa murni si modul itu atau si kelas itu dalam mengeksekusi apa yang dia memang harus kerjakan, nah itu adalah cohesion gitu ya. Jadi cohesion itu lebih baik tinggi gitu ya dan sifatnya independen. Untuk coupling itu sebaiknya rendah. Ya boleh juga kelas bergantung dengan kelas lain tapi jangan terlalu banyak derajat ketergantungannya. Kemudian ada aspiration of interface and implementation, berarti kita membagi mana UI, mana implementasinya, jadi jangan disatukan. Jadi kalau kita coding pun jangan disatukan, UI kita pisah dalam file yang berbeda, implementasi kita pisahkan dalam folder atau file yang berbeda juga. Kemudian terakhir adalah sufficiency dan completeness, di mana kita melakukan satu desain tergantung dari sudut pandang mana yang kita inginkan untuk dilihat. Lalu hal yang tidak perlu kita buat, tidak perlu kita rancang, gitu ya. Jadi intinya desain itu tidak kurang dan tidak lebih, gitu ya. Nanti ini akan selalu dibawa ketika kita ngomongin desain pattern, kita ngomongin functional oriented, prosedural, ya, objek dan seterusnya. Ini pasti memenuhi ini semua, gitu ya. Dan ini yang jangan lupa teman-teman pahami ya untuk melakukan suatu desain, khususnya desain perangkat lunak. Lalu di pertemuan 4 ada desain arsitektur ya. Ini adalah desain yang awal yang dilakukan saat kita akan mendesain suatu aplikasi dan skalanya besar. Jadi desain arsitektur itu nanti tidak hanya akan melibatkan software tapi akan melibatkan hardware dan yang lainnya juga dan environmentnya juga. Lalu akan melibatkan manusianya juga. Kemudian akan melibatkan strategi bisnis juga. Misalnya kita menyewa server dengan membeli server mana yang lebih murah secara operasional gitu ya. Lalu bagaimana membuat software itu agar tidak selalu harus dipantau penggunaannya dan seterusnya. Dia akan tergantung desain-desain yang lainnya juga dan akan tergantung dari kualitas yang ingin dicapai juga. Jadi ini adalah software arsitektur. Jadi dia akan terkait dengan kebutuhan organisasi juga. Ya, intinya dari sisi bisnis ya untuk kecepatan akses, cost saat menjalankan aplikasi atau di fase operasional dan seterusnya.
Ya ada beberapa penjelasan, bisa teman-teman lihat lagi, ada beberapa kualitas yang dicapai untuk masing-masing arsitek desain yang dibuat gitu ya. Kemudian di sini ada data center arsitektur, arsitektur data flow, kemudian ada tree arsitektur atau main program dan sub program arsitektur. Kemudian ada layer arsitektur, ini adalah arsitektur yang paling banyak dipakai untuk aplikasi web dan aplikasi mobile ya. Jadi biasakan kalau bikin itu UI-nya dulu ya, lalu application layer dan ada data layer di tengah-tengah. Kemudian ini taksonomi untuk object oriented. Jadi di sini terkait dengan desain yang ingin digambar gitu ya. Kalau ingin menggambar dari sudut pandang fisik, gambar gambar kelas diagram, deployment view dari sisi operasional nanti gambar deployment diagram, dari sisi logik kita bisa gambar pakai sequence diagram dan seterusnya. Lalu dari sisi proses kita bisa gunakan use case, dan dari skenario kita juga bisa pakai use case, bisa pakai activity diagram dan lain-lain. Dan itu saling ketergantungan antara satu dengan yang lain yang intinya nanti akan merujuk ke bagaimana perangkat lunak itu digunakan dalam satu skenario. Ini adalah arsitektur yang lain ya, ada microservice dan ada SOA tadi yang tidak sempat dijelaskan. Nanti teman-teman bisa cari sendiri dulu untuk dibaca-baca ya, bagaimana sih arsitektur microservice dan service oriented itu. Nah, jadi ini yang sering dipakai ya, multi layer, ada presentation layer, ada logic, dan ada data. Data ini bisa kaitan dengan database atau akses file lain. Logic ini kaitan dengan fungsi-fungsinya, entah itu function, prosedur gitu ya, ataupun itu dari method dan kelas. Kalau presentation ini udah jelas itu ya UI ya, semua UI ada di situ. Oke. Kemudian pertemuan 5 yang kita pelajari waktu itu adalah software desain proses strategis gitu ya. Jadi desain itu dimulai dari informal design outline, jadi kita bisa gambar dulu, coret-coret pakai kertas. Lalu kita presentasikan desain seperti apa, ya. Kemudian kita lakukan informal design. Kemudian apabila sudah dilakukan informal design, kita lakukan formal design menggunakan tools, bisa pakai Visual Paradigma, Power Designer, Asta dan lain-lain. Jadi detail kita gambarkan dalam menggunakan software di PC. Kemudian kalau udah selesai jadi finish ya. Kalau belum selesai pun bisa kita lakukan informal design lagi atau kita rancang outline-nya dulu. Nah, biasanya desain itu yang kita lakukan adalah dari requirement, itu kita pecah menjadi dua dulu. Yang pertama struktur desain dan abstrak desain. Ini desain arsitektur secara keseluruhan dan abstrak aplikasi secara keseluruhan. Akan menjadi sistem arsitektur, dokumen, dan ada software specification dokumen. Kemudian kita desain UI dulu, biasanya kenapa UI dulu? Karena waktu itu alasannya biasanya kalau kita wawancara dengan user, menginterview user, kita biasanya menyajikan UI juga agar user punya bayangan ya seperti apa software itu nantinya. Karena software yang bisa dirasakan user itu hanyalah dari tampilannya saja. User kan tidak peduli apa yang terjadi di belakangnya gitu ya. Nah, setelah itu baru kita desain komponen yang lainnya, mau desain kelas, kalau pakai objek dan seterusnya bebas. Lalu desain datanya dan terakhir desain algoritmanya. Ya, jadi akan ada semua dokumen dan biasanya dokumen desain ini disatukan dalam dokumen desain dia software desain dokumen atau software desain dokumen itu SDD gitu ya. Kalau requirement itu adalah dokumennya SRS biasanya. Menjadi standar ya itu. Walaupun nanti ketika di project teman-teman akan ketemu istilah lain dalam dokumen itu tapi masih menggunakan format standar itu. Nah, ada struktural, fungsional dan objek ya. Kalau struktural itu lebih ke masalah lebih ke solusinya ya. Ini lihat bisa tetap tinggi ya nilai cohesion dan dengan couplingnya. Cara membuatnya dengan data flow, pseudocode, dan seterusnya. Ini data flow diagram, penjelasan detail masing-masing ini ada di pertemuan selanjutnya gitu ya. Setelah pertemuan ini, jadi ini adalah contoh data dictionary ya, video table on content dan seterusnya. Lalu fungsional oriented lebih ke aplikasi yang sifatnya kecil ya, yang hanya kecil-kecil aja, yang tidak perlu perancangan detail ya, atau perancangan dalam skala besar. Dia menggunakan DFD juga, struktur chat juga dan seterusnya. Lalu ada object oriented di mana ini teman-teman udah tahu kita bikinnya pakai apa? Ya pakai UML.
detail banget di mata kuliah APPL gitu ya. Ada kelas diagram ya, komponen diagram, deployment diagram ya, ada activity, use case, state diagram, sequence diagram, timing diagram dan lain-lain. Oke, ini udah. Temuan berikutnya berarti membahas detail ya tentang prosedural ya. Structure oriented design tools. Jadi di sini ada data flow diagram, di sini semua ada. Ini notasinya ada dua. Ada Jordan DeMarco sama Jenny Anderson. Biasanya yang kita pakai itu yang Jenny Anderson gitu ya. Atau ada juga yang pakai Jordan DeMarco. Cuman kalau saya sih lebih lebih doyan pakai yang Jordan atau DeMarco. Jadi proses itu bulat ya. Lalu database itu atau data itu garis saja seperti ini. Lalu ada level-levelnya DFD, jadi ada level konteks diagram menjelaskan input, proses, output. Jadi proses itu adalah sistem semua, seperti ini contohnya. Lalu ini adalah eksternal entitas, artinya siapa aja atau apa aja yang akan menggunakan si aplikasi ini. Lalu ini ada panah-panah ini menunjukkan aliran data. Jadi di sini kalau ada order barang ini berarti data, gitu ya, data order barang. Ini keluar dari proses berarti diterima oleh supplier, lalu supplier memberikan inputan berupa status bukti kirim dan tagihan. Nah, lalu ini ya didetailkan lagi nantinya menjadi suatu DFD level ke sekian. Kemudian ada beberapa aturan dalam pembuatan DFD. Jadi DFD itu tidak boleh dari database akses langsung ke database, tapi harus melalui proses. Tidak boleh entitas berinteraksi langsung dengan entitas. Tidak boleh ada proses tapi ada input doang nggak ada output, itu kita sebut black hole. Dan tidak boleh juga proses itu tidak ada input tapi ada output doang, itu kita sebut miracle. Ya bagaimana tidak ada input tapi ada proses gitu ya, tidak ada dan tidak ada outputnya gitu ya, tapi inputnya nggak ada. Nah ini detail dari use case gitu ya, dari apa sih namanya ini DFD data flow diagram, jadi dipecah menjadi modul-modul ya, modul-modul yang lebih kecil. Ini level satu. Untuk level 2-nya berarti misalnya dari pengelola pesanan itu kita detailkan lagi menjadi level 2. Lalu level 2 itu tidak harus ke semua proses jadiin level 2, hanya proses yang seperlunya saja. Ya, seperti ini contohnya. Jadi kalau saya punya konteks diagram seperti ini, diagram level satunya berarti si proses ini saya detailkan. Kalau mau level 2 berarti salah satu proses ini saya detailkan lagi. Lalu ada struktur proses, ini seperti struktur menu ya dalam bentuk tree atau namanya adalah visual table of content. Lalu masing-masing proses kita buat bentuk spesifikasi prosesnya agar detail. Ini adalah bentuk algoritma ya atau bentuk prosedur yang mana ini menjadi syarat dari suatu desain ya. Masih ingat yang tadi saya jelaskan, mendesain algoritma adalah salah satu yang kita rancang gitu ya. Jadi di sini ada logika proses yang bisa kita pakai, misalnya pakai narasi, bisa pakai pseudocode bisa, atau pakai flow diagram bisa gitu ya. Ini contohnya, ya ini pakai flow diagram, ini pakai bentuk proses pre-condition dan post-condition dan seterusnya. Lalu ada kamus data, ini menjelaskan detail terhadap data yang mengalir dari data flow diagram. Jadi kalau ini adalah entitas, ini adalah proses, maka panah ini adalah data, dan data yang mengalir itu didetailkan dalam kamus diagram, kamus data, dan ini detail-detail datanya gitu ya, dan ini contohnya bisa teman-teman lihat. Sehingga kita tidak kesulitan gitu ya dalam menerjemahkan data nantinya, dan setelah ini dirancang biasanya kita merancang IR diagramnya berdasarkan data dictionary tadi. Baik, yang objek oriented di skip karena udah di APPL detail. Kemudian setelah UAS kita belajar functional oriented, itu ya ada beberapa di sini desainnya, dan ini khusus untuk aplikasi yang hanya kecil ya, aplikasinya kecil seperti aplikasi di mesin cuci, ATM dan lain-lain. Lalu dia menggunakan DFD juga, cuman DFD-nya agak berbeda di sini ya. Ini fungsi-fungsi semua secara umum. Kemudian didetailkan dalam didekomposisi ya, dipecah lagi fungsinya menjadi beberapa modul dan menjadi struktur chart di mana ada input, proses dan output gitu ya. Proses di tengah ini, inputnya di sini dan outputnya selalu di kanan. Ya, dan itu akan didekomposisi menjadi lebih detail, dan ini adalah bentuk yang paling sempurna gitu ya. Lalu ada contoh kemarin ya untuk DFD menanyakan uang, dan ini struktur chartnya.
ya teman-teman sudah mengerjakan waktu itu ya, walaupun ada yang waktu itu pernah ada yang hampir benar gitu ya. Oke, kemudian pertemuan 9 ini ada apa ya? Kalau udah masuk desain pattern ya, desain pattern ini ada buat apa sih desain pattern? Ini best practice tadi ya, sesuai dengan tujuan kita yang di akhir ya. Jadi best practice itu seperti apa sih dalam mendesain suatu aplikasi? Cuman kalau desain pattern ini lebih ke abstrak yang udah rendah ya, artinya detailnya udah tinggi karena kita gunakan kelas diagram, jadi kita siap untuk coding ya. Jadi dia mendekati coding dan kelas diagram kita juga gunakan pseudocode gitu ya. Jadi itu biasanya desain fisik namanya, desain physical. Nah, desain pattern itu untuk menyelesaikan permasalahan dari masalah struktural aplikasi dan masalah non fungsional ya. Jadi ini ada yang dicapai dari non fungsional. Diciptakan oleh Gang of Four dan terdiri dari 23. Nah, ini orangnya, 23 desain pattern yang dibagi menjadi tiga. Ada creational, ada struktural dan ada behavioral gitu ya. Nah, creational di sini dijelaskan singleton, builder dan factory. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan gitu ya. Nanti akan menjadi akan menjadi masuk di UAS ya. Jadi nanti masuk di UAS gitu ya. Kalau creational itu berarti kaitannya dengan pembuatan objek ya. Singleton itu berarti kita bikin satu objek aja, tidak perlu membuat banyak objek jika objek itu digunakan berkali-kali. Ini contohnya ya. Kalau builder pattern berarti kita bisa membuat objek yang beraneka ragam tanpa harus mengeksekusi objek itu dari kelas utamanya. Karena sesungguhnya kayak contohnya rumah, ada rumah yang punya kolam renang, ada yang tidak gitu ya. Jadi cara membuatnya berbeda, itu builder. Ada contohnya. Kemudian ada factory pattern, artinya dari state ya. Dilihat dari state-nya, misalnya karyawan itu ada jabatan, di mana jabatan itu ada manajer dan staff. Maka untuk membuat karyawan itu jadi manajer atau staff, kita tidak perlu dari kelas karyawannya, cukup kita buat subnya di bawah yaitu manajer dan staff. Jadi kita create-nya create manager atau create staff gitu ya. Oke, lalu ini tugas ya, abstract factory dan prototype yang itu nanti akan saya nilai. Lalu yang berikutnya, kalau itu udah masuk ke creational, yang berikutnya pasti masuk ke apa namanya struktural ya, struktural, structured ya, struktural bener. Ada adapter, ada facade, ada bridge dan ada composite. Nah, ini teman-teman harus perhatikan dari contoh yang pernah kita lakukan di ini ya, di kelas gitu ya. Adapter berarti kita membuat satu converter ya untuk objek berkomunikasi ketika dia akan dilakukan kolaborasi. Jadi kalau di sini contohkan kan ada buku dan audiobook, kita mau buat katalog, lalu kita akan memunculkan buku dan audiobook secara bersamaan. Ya biasanya kita gunakan pakai for each ya, dan pakai list object, pakai array list. Kemudian kita bikin dari adapternya. Artinya kalau nanti akan ada penambahan, berarti kita harus bikin adapter yang lain. Lalu ada facade pattern ini lebih ke persamaan ya. Kalau objek itu macam-macam sama aja misalnya kayak convert gitu ya kan tujuannya sama tuh. Kalau saya ingin mengconvert video, artinya dia akan merubah ukuran dan seterusnya. Yang berbeda itu dari implementasinya doang, tapi tujuannya sama. Nah itu berarti saya bikin pakai facade gitu ya. Kemudian ada bridge, saya membangun satu jembatan agar objek yang di-create itu tidak terlalu bertele-tele dan saya membedakan antara mana objeknya, mana abstraknya. Nah, ini contohnya gitu ya. Kalau saya bikin kotak dan lingkaran dan warna aja saya harus membuat 4. Kalau saya nambahin segitiga dan warna saya harus menambahkan banyak. Lalu saya bikin bridge-nya, ini bentuknya bisa inherit untuk shape dan color. Jadi tinggal milih aja circle red, berarti shape circle dan colornya red. Di dalamnya ada relasi konten, jadi mengandung warna. Kalau selain warna, misalnya ada ukuran, maka bisa konten size ya dan seterusnya. Contoh yang lainnya ya anjing, kucing sama koi. Masalahnya kan kita tidak perlu membuat anjing, kucing itu hidup di air, maka dia tidak punya kaki gitu ya. Jadi tidak perlu dipaksakan ya. Nah untuk eh, bridge pattern ini sudah memenuhi salah satu prinsip solid. Jadi facade juga salah satu. Jadi semua bentuk dari desain pattern ya, mulai dari kreasional, struktural dan behavioral
itu semuanya salah satunya sudah memenuhi prinsip dari Solid. Lalu ada komposit ya, jadi membuat bentuk tree, struktur pohon dari data yang ada pada kelas. Ini gampang banget sih. Dan latihan kita ya, jadi ada pembayaran kan, ada cash, kredit, dan OVO kan sama tuh tujuannya, sama-sama bayar, tapi implementasinya nih yang beda. Jadi kita mengerjakan banyak sekali objek, di mana tujuannya sama, tapi implementasinya beda. Nah itu solusinya bagusnya pakai packet pattern ya, kita pecah cash, kredit, OVO, dan GoPay. Ini untuk tugas, nanti saya akan periksa tugasnya dan akan dimasukkan ke dalam poin tugas atau kuis. Kemudian pertemuan 11 itu kita punya abstrak ya. Ya abstrak kita punya apa? Behavior salah, sorry. Ya, ada template, strategi, state, dan mediator. Template berarti kita membuat template dari kelas, lalu kita gunakan template itu untuk membuat banyak sekali objek. Caranya gampang ya, tinggal inherit, lalu kita pilih mana objek yang nanti akan menggunakan suatu metodenya gitu ya. Kemudian ada strategi pattern. Ini biasanya kita bikin game ya pakai strategi pattern untuk membedakan implementasi dari pukulan misalnya dan tendangan. Sama-sama mukul, sama-sama nendang, tapi cara implementasinya beda, entah itu gerakan, damage, dan lain-lain. Kita buat desainnya seperti ini. Ya. Lalu ada state, ini terkait dengan state dari ini ya, dari ininya, dari objek. Jadi kalau di sini contohnya mahasiswa ada aktif, cuti, drop out, dan lulus. Dan ada mediator, artinya si objek itu tidak saling berkomunikasi langsung, tapi menggunakan suatu kelas mediator, gitu ya. Jadi seperti chat room. Nah ini tidak ada kuis, tidak ada tugas, jadi apa dipelajari sendiri aja. Kemudian yang terakhir solid, gitu ya, solid principle. Nah ini ada UAS di bawahnya. Ya UASnya nggak saya buka ya. Untuk solid berarti ada 5 prinsip ya, ada single responsibility, OCP, LSP, ISP, dan DIP. Single responsibility artinya setiap kelas itu hanya punya satu responsibility dan kita tidak ada alasan untuk mengubah kelas itu kecuali mengubah tugas yang diberikan padanya. Satu kelas bukan berarti hanya punya satu metode ya, tapi punya banyak metode, tapi hanya terkait untuk dia saja. Nah itu adalah single responsibility. Ini ada contohnya, kemudian ada OCP ya, Open Class Principle. Jadi boleh untuk ditambahkan tapi tidak boleh untuk dimodifikasi si softwarenya ya dengan penambahan ini ya, penambahan e-payment ya. Nanti payment apapun bisa ditambahkan dan implementasi di dalam sini kita nggak perlu ubah. Kalau dari scope substitution principle, jadi objek itu dibuat oleh kelas anaknya dan sekali saja bikinnya gitu ya. Kalau ada interface segregation principle itu berarti tidak memaksakan interface itu diakses oleh kelas yang tidak berkepentingan ya seperti view keanggotaan interface hanya member tahunan yang mengeksekusi ini sedangkan member biasa enggak karena dalam contoh member biasa tidak bisa melihat keanggotaannya yang bisa melihat hanya member tahunan. Lalu yang terakhir dependency inversion principle artinya modul level tinggi tidak boleh bergantung pada modul level rendah atau kelas level rendah. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini kan levelnya lebih tinggi ya. Nah, ini tidak boleh tergantung di bawahnya, tapi yang di bawahnya yang harus tergantung ini. Ini juga sama, ya ini yang paling tinggi kan. Jadi ini tidak boleh, ini tidak, ya ini paling rendah ya karena interface itu kan bentuknya implement. Posisinya itu parent ya. Nah, lalu ada member juga kan posisinya rendah karena dia adalah bagian daripada booking gitu ya. Sehingga nanti si booking itu adalah yang paling tinggi. Nah, jadi booking itu seperti ini, diubah bentuknya dan kita tidak perlu mengubah apapun lagi di booking dan semua anak akan ngikutin seperti apa kode dari orang tuanya. Nah, gitu ya. Jadi dengan cara membuat booking seperti ini maka kita tinggal tentukan saja mau member biasa tunai atau apapun lah member biasa, member tahunan, nantinya ada member gold, member silver dan seterusnya. Teknik membayarnya pun banyak. Nah, kita nggak perlu lu ubah kelas bookingnya, tapi kita tinggal atur di kelas di hierarki bawahnya aja. Oke, seperti itu ya kurang lebih evaluasi kita. Di sini sudah ada UASnya dan nanti akan teman-teman kerjakan. Jadi materi kita hanya functional oriented.
desain pattern dan solid ya, itu saja. Masih ada teorinya dan ada beberapa untuk membuat diagram nantinya gitu ya. Pokoknya kalau teman-teman ingat apa saja yang kita lakukan selama kuliah ya itu kurang lebih yang masuk dalam UAS. Baik itu saja dari saya ya, terima kasih. Selamat UAS, mudah-mudahan hasilnya sesuai apa yang diinginkan. Saya pamit ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.